Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi materinya. Terakhir kita membahas tentang akuntansi mitra aktif pada saat akad. Terakhir itu slide yang ini ya, yaitu tentang penyusutan. Nah, penyusutan, kemudian kalau misalnya nilai wajar aset tersebut terjadi penurunan nilai, karena memang menggunakan penilaiannya adalah nilai wajar, maka nanti akan ada kerugian atas penurunan nilai tersebut. Selanjutnya, penyusutan itu akan dihitung berdasarkan nilai wajar yang baru atas aset tersebut. Kita lanjutkan saja, yaitu pada akuntansi pengakuan bagi hasil. Nah, pendapatan usaha tadi itu nanti akan dibagikan kepada mitra aktif, dibagikan kepada mitra pasif sesuai dengan nisbahnya. Nah, kalau ada kerugian, maka nanti menyesuaikan atau diambilkan dari porsi dana masing-masing mitra. Dan itu tentu saja mengurangi nilai aset musyarakah. Tapi kalau misalnya kerugian itu akibat kelalaian mitra aktif, maka ditanggung oleh mitra aktif, gitu ya. Nah, pengakuan pendapatan atau pengakuan pendapatan itu nanti akan dihitung ya dan dibagikan selanjutnya berdasarkan apa? Laporan realisasi pendapatan usaha. Nah, kalau nggak ada laporan ini nggak ada basisnya kita melakukan pembagian hasil usaha. Contoh jurnalnya ya, ketika ini misalnya mitra aktif menerima keuntungan dari investasi musyarakah, nih misalnya ya, maka ketika dia menerima, kalau misalnya diterima kasnya ya berarti debitnya adalah kas sebesar berapa nanti keuntungannya itu. Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan investasi musyarakah. Tapi kalau misalnya belum diterima kasnya, tapi sudah ada realisasi, belum diterima kasnya, maka nanti piutang, gitu ya. Nah, kalau terjadi rugi bagaimana? Rugi ya, rugi mengurangi proporsinya, maka debitnya adalah kerugian, kreditnya adalah penyisihan kerugian. Senilai berapa ruginya tersebut. Masih selama akad ya, ini ada di awal kan kita bahas terkait dengan musyarakah permanen sama musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah ya. Nah, ini bagaimana atau berapa pengukurannya nih ya, berapa pengukurannya. Kalau musyarakah permanen itu di PSA ke-20 dan 21 itu dijelaskan seperti ini, yaitu sejumlah kas yang diberikan atau yang diserahkan dikurangi dengan kerugian jika ada. Nah, kalau itu yang dilaporkan ya, di laporan keuangan. Nah, kemudian yang kedua, nilai wajar aset musyarakah non-kas dikurangi penyusutan atau kerugian jika ada. Jadi ini berapa sih nilai musyarakah permanen yang dilaporkan. Nah, kemudian kalau musyarakah menurun atau mutanakisah, yaitu adalah sejumlah kas atau nilai wajar aset non-kas ditambah dengan jumlah dana sirka temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif gitu ya. Kalau misalnya menurun ya disesuaikan nilainya dengan penambahan atau pengurangan dari modal yang diterima atau diserahkan. Nah, sekarang sudah pada di akhir akad nih ya. Di akhir akad, pada saat di akhir akad investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif akan diakui sebagai kewajiban. Demikian juga sebagai mitra, kalau misalnya harusnya kita menerima pengembalian, belum dikembalikan maka akan diakui sebagai piutang kayak gitu ya. Contoh nih, contoh-contoh jurnalnya nih ya. Ketika di akhir akad, jika investasi musyarakah berupa kas, maka ketika terjadi pengembalian dana ya dana itu diterima oleh mitra, maka di debit kasnya. Kreditnya apa? Investasi musyarakah, artinya udah nggak ada investasi lagi kan. Nah, kalau misalnya berupa aset non-kas, ya maka nanti non-kasnya itu diterima di debit, akumulasi penyusutannya di kredit, dan investasi musyarakahnya jangan lupa dikreditkan juga. Ya. Nah, jika investasi musyarakah jatuh tempo dan belum dilakukan pengembalian, ini kalau pencatatan sebagai mitra, maka nanti akan kita akui debitnya adalah piutang. Kan harusnya nerima kas atau aset non kas ya. Karena belum diterima, maka kita akui sebagai piutang. Kreditnya adalah investasi musyarakah. Nanti kalau kasnya sudah diterima, debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang. Kayak gitu, di akhir masa akad itu ya. Oke, sekarang kita lanjut saja nih ke akuntansi mitra pasif yang pada dasarnya itu sama sih sebetulnya dengan mitra aktif yang tadi. Nanti kita lihat apa sih perbedaannya ya. Nah, investasi musyarakah ini sama ya, kecuali. Nah, kalau di awal akad selisih nilai wajar dengan nilai buku itu kalau di awal akad kalau misalnya di mitra aktif tadi kan diakui sebagai apa? Sebagai selisih ya, selisih keuntungan selisih kemudian dilaporkan di ekuitas. Kalau di sini langsung diakui sebagai keuntungan tangguhan kayak gitu. Kemudian ini sama juga nanti diamortisasi keuntungan tangguhan tersebut. Kalau biaya akad musyarakah tidak dapat diakui ya kecuali mendapat persetujuan. Kalau ini sama ya. Yang beda itu di sini.
gitu. Pengembalian dana juga sama, di akhir akad juga sama ya, yang satu dianggap piutang, satu dianggap kewajiban kayak gitu. Nah, ini untuk yang penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di akuntansi pengelola dana ya. Nah, sebelum ke akuntansi pengelola dana, kita coba lihat di sini ya perbedaan antara mitra aktif dengan mitra pasif. Terjadi misalnya ada akad atau transaksi musyarakah. Kalau misalnya yang disetorkan adalah aset non kas, maka yang dinilai atau yang dijurnal adalah nilai yang diserahkan. Kalau misalnya asetnya adalah non kas, sorry, ini aset cash ya, ini cash sih, ini cash, sorry, ini kalau cash. Kalau non cash, kalau cash berarti yang diserahkan, nilai yang diserahkan ya. Kalau non cash, nah kita lihat ya, non cash itu dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Kalau misalnya dia nilainya lebih tinggi daripada nilai buku, nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku, seperti ada keuntungan kan? Kita lihat kalau misalnya mitra aktif bagaimana. Mitra aktif itu nanti akan diakui atau dibukukan di ekuitas. Tapi kalau mitra pasif itu keuntungan tanggungan. Ini bedanya. Ya, bedanya mitra aktif sama mitra pasif ketika awal akad. Nah, kemudian kalau misalnya lebih rendah ini sama. Mau mitra aktif, mitra pasif sama-sama akan mengakui sebagai kerugian. Nah, ketika aset tersebut dikembalikan, kita lihat aset tersebut dikembalikan. Dikembalikan atau tidak? Kalau iya, maka beban depresiasi itu akan dicatat oleh pemilik awal atau mitra yang menyerahkan tadi. Tapi kalau misalnya tidak dikembalikan, maka nanti yang mencatat depresiasi itu adalah pengelola, ya, itu. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi ini akuntansi pengelola dana karena tadi di sini kita bahas tadi itu sebentar. Ini ya. Jadi di sini itu akuntansi pengelola dana dari paragraf sini dari PSHK itu dijelaskan seperti ini nih. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah. Udah kan kita pelajari tadi. Di sisi lain ini maksudnya adalah pada ini ya, pengelolaan dananya. Di pengelolaan dananya nanti dianggap sebagai syirkah temporer. Nah, kita lihat di syirkah temporer itu bagaimana jurnal-jurnalnya. Ya, ini akuntansi pengelolaan dana. Jadi pengelolaan dananya tidak pembukuannya mitra ya, tidak pembukuan pribadi mitra, tapi pembukuan syirkahnya gitu ya. Makanya di sini disebut sebagai akuntansi pengelola dana. Dilakukan oleh pengelola atau pihak yang mewakili. Dilakukan oleh mitra aktif ini sebenarnya atau yang mewakilinya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada penerimaan dana musyarakah, jadi ini istilahnya usahanya itu kan nanti dia akan menerima dana dari para mitra itu. Nah, ketika memperoleh dana dari para mitra itu dianggap sebagai dana sirkah temporer, DST, dana sirkah temporer. Di mana dana sirkah temporer itu nanti bisa dalam bentuk cash, kalau dalam bentuk cash ya berarti diakui sebesar nilainya. Nah, jumlahnya bagaimana? Karena diterima kita sebagai pembukuan atau akuntan dari sirkah tadi, maka debitnya adalah kas, kreditnya adalah dana sirkah temporer. Nah, ini bisa dibandingkan dengan akuntansi mitra tadi ya. Kalau misalnya dia non-kas, maka jumlahnya bagaimana? Berarti ya aset non-kas, kreditnya adalah dana sirkah temporer sebesar nilai wajar. Kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Di sini dibilang, dana sirkah temporer itu harus dipisahkan antara ya yang berasal dari mitra aktif maupun mitra pasif. Jadi nanti ada subledger. Jadi mitra A, mitra B, mitra C kayak gitu. Jadi dana sirkah temporer seperti itu. Depresiasi itu dibukukan oleh pengelola dana jika memang aset tersebut tidak dikembalikan ke mitra gitu ya. Memang dikelola terus menerus diserahkan sudah lepas maka itu nanti akan dilakukan depresiasi. Pencatatan laba sekarang ya. Pencatatan laba dicatat bagaimana kalau misalnya di akuntansi pengelola dana, berarti nanti debitnya itu kas ya, kas pada pendapatan. Kalau misalnya ada memperoleh pendapatan, misalnya beroperasi kemudian ada peroleh pendapatan, ya maka kas atau piutang pada pendapatan, kreditnya adalah pendapatan. Kalau beban ya debitnya adalah beban, kreditnya adalah kas atau kewajiban. Ini sama lah seperti halnya akuntansi biasa ya, akuntansi dasar. Nah, ketika tutup buku nanti debitnya itu bebannya itu yang awalnya di debit kita kreditkan, pendapatan yang awalnya kredit di debitkan, dibaliklah pokoknya antara pendapatan, beban, selisihnya nanti masuk ke pendapatan belum dibagikan. Selisih antara pendapatan dan beban ini yang merupakan jurnal penutup dari jurnal pendapatan dan jurnal beban. Kalau misalnya dibagi hasil ke pemilik dana, misalnya harus dibagi hasilkan nih. Nah, maka nanti muncullah beban bagi hasil musyarakah.
Tapi kalau misalnya belum dibagikan secara kas, berarti nanti kreditnya masih utang bagi hasil musyarakah. Nah, ketika diserahkan, baru tuh utang bagi hasil musyarakah di debit, kreditnya adalah kas. Kayak gitu. Sekarang pada akhir periode, ya, akun pendapatan belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup. Nah, ini bagaimana? Tadi itu kan belum dibagi hasilkan misalnya ya. Nah, itu debitnya adalah pendapatan belum dibagikan, kreditnya adalah beban bagi hasil. Kalau terjadi seperti itu. Lanjut, jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian nih. Apabila terjadi kerugian ya berarti pendapatannya debit, kreditnya beban, nanti debitnya itu ada penyisihan kerugian. Kalau misalnya terjadi rugi. Nah, akibat rugi tersebut, misalnya kalau kerugiannya itu bukan akibat normal ya, ternyata akibat kelalaian, maka ditanggung mitra. Kalau ditanggung mitra ya berarti nanti penyisihan seperti ini, penyisihan kerugian, di sini ada tulisannya mitra aktif, nanti kreditnya adalah kerugian yang belum dialokasikan, karena nanti ini dialokasikan kepada mitra yang aktif tadi, gitu. Oke, sebentar. Sebentar. Nah, kemudian, ini lanjut lagi nih, apabila dana investasi diserahkan kas ya, misalnya sudah berakhir kan akadnya, kemudian akad itu kan, kasnya itu kan dikembalikan lagi kepada mitra, maka nanti dana sirka temporernya didebit. Kemudian kreditnya apa? Kas yang diserahkan. Kalau misalnya tadi itu ada penyisihan kerugian, kalau ada kerugian nanti kreditnya adalah penyisihan kerugian. Tapi kalau misalnya awalnya itu nggak ada kerugian ya berarti yang jurnal yang ini nggak perlu ada kayak gitu kan. Kalau misalnya ternyata dana investasi yang diserahkan di awal itu berupa non-cash, ya maka dana sirka temporernya di debit, kreditnya adalah aset non-cash. Nah, kalau misalnya terjadi jika aset harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian tersebut. Jadi harus menyerahkan kasnya. Jadi kasnya itu akan diterima dari mitra tersebut, dari mitra, kemudian kreditnya adalah penyisihan kerugian. Penyisihan kerugiannya dikreditkan. Nih, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non-kas harus dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu. Keuntungan atau kerugiannya didistribusikan ke setiap mitra sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini jurnal ketika menghasilkan keuntungan. Nah, kalau menghasilkan keuntungan, kasnya di debit, akumulasinya juga di debit, akumulasi penyusutannya ya. Aset non kasnya ini dikredit nih ya, harusnya ke sini. Ya, dikredit dan keuntungannya dikredit. Kalau misalnya dia untung ya. Kemudian keuntungannya itu nanti kan akan dibagikan, makanya keuntungan itu kemudian didebitkan dan kreditnya adalah utang karena nanti ini akan dibagikan kepada para mitra. Nah, jika penjualan tersebut rugi, ya berarti nanti ruginya itu ini agak berantakan, sorry. Ini akan di sini ya. Kerugiannya itu di debit ya, itu aja sih bedanya. Nanti kerugian itu harus ditombokin istilahnya sama mitra, maka debitnya piutang, kreditnya adalah kerugian. Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dari penjualan aset non-kas. Nah, kalau misalnya ketika pelunasan, kemudian tidak ada penyisihan kerugian, ya seperti ini aja. Debitnya adalah dana sirka temporer, kreditnya kas, dan ada kredit piutang, kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian, dan dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian, maka jurnalnya seperti ini. Itu untuk akuntansi pengelola dana. Sekarang kita lihat penyajiannya, apa saja sih yang disajikan? Yang disajikan tentu saja kas atau non-kas ya, yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif, disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana sirka temporer. Jadi seperti itu. Kemudian, selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Jadi nanti kalau mitra aktif itu, dia akan mengakui dana yang diserahkan sebagai investasi musyarakah. Kalau untuk dana dari mitra pasif, dia akan akui sebagai dana syirkah temporer. Gitu ya, kalau mitra pasif, ini yang disajikan, kas atau setara kas yang diserahkan, ya sebagai investasi musyarakahnya, kemudian keuntungan tangguhan kalau misalnya asetnya itu yang diserahkan itu misalnya nilai wajarnya lebih besar daripada nilai bukunya, ya. Ini diungkapkan kesepakatan, kemudian perjanjian-perjanjiannya lah itu disepakati. Ya, nanti video part berikutnya kita akan membahas contoh soal ya biar lebih kelihatan lagi, biar lebih paham lagi gitu.